Terus di sebelah kiri ada aksen cat berwarna coklat dan dikasih besi vertikal untuk menambah kesan rumahnya ini jadi terlihat tinggi. Di bagian bawah, tampak depannya dikasih aksen kuning seperti ini dan bisa dilihat banyak jendela yang cukup besar juga, menandakan matahari akan cukup banget masuk ke dalam. Ini tuh ceilingnya dari sini sampai ke atas itu ada 5 meter. Dan itu tinggi banget teman-teman. Masih bisa bikin mezzanine kalau mau. Satu, banyak ruang terbuka hijau. Halo teman-teman, balik lagi sama Farhan di Urbanus ID. Hari ini Urbanus ID udah ada di Permata Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin udah ada yang pernah dengar gitu ya tentang Permata Cimanggis, atau mungkin baru tahu gitu ya. Nah, kita akan kasih kalian referensi tentang perumahan ini. Permata Cimanggis sendiri itu ada established di tahun 2006 teman-teman. Ya sekitar 15 tahun yang lalu lah ya. Mereka itu udah mengembangkan satu perumahan di daerah sana, dan ini sekarang kurun waktu 2-3 tahun terakhir itu pembangunan tahap 2-nya sedang dilakukan. Dan setelah kita masuk ke sini, kita lihat ternyata banyak perbedaan dari pembangunan tahap 1 dan tahap 2-nya. Perbedaannya di mana? Ini mungkin kita harus kasih tahu dulu. Si Permata Cimanggis itu punya satu tagline gitu ya, yaitu adalah healthy living in nature. Wah, nature kan biasanya kan asri gitu ya, terus sejuk dan lain-lain gitu ya. Nah, kita datangin nih tempat ini. Jadi ternyata setelah kita masuk ke sini, kita lihat, wah ternyata pengembangnya Atera Land itu cukup menepati janjinya lah dengan tagline tersebut. Implementasinya gimana? Salah satunya tempat kita presentasi sekarang. Ini kita presentasi di namanya Beverly Garden. Beverly Garden itu adalah taman komunal yang ada di tengah klaster-klaster terbarunya dari Permata Cimanggis. Kalau di sebelah sana itu ada klaster Alexandrite, kemudian itu ada Garnet, terus di sana ada Quartz, dan ada 2 klaster lainnya nantinya gitu. Jadi taman itu akan diapit oleh banyak-banyak klaster yang terbaru gitu. Nggak cuman di garden ini aja, tapi di masing-masing klasternya itu mereka punya garden-garden juga, yang mana sebenarnya membuat pemukimannya atau mungkin klasternya itu kerasa terbuka, kerasa asri, dan pastinya udara segar gampang untuk masuk gitu ke dalam area tersebut gitu. Dan nanti kita juga akan lihat satu rumah dari klaster Garnet di sebelah kiri saya, yang ini jadi satu referensi lah kalau misalnya kalian pengen punya rumah di Permata Cimanggis. Tipe-tipenya kayak apa, kita akan lihat secara lebih detail di situ. Nah, yuk kita langsung lihat detailnya kayak apa dari perumahan klaster Garnet di situ. Let's go. 2. Virtual Tour tipe Garnet. Ini adalah klaster Garnet, klaster kedua yang dibangun dalam tahap pembangunan tahap kedua Permata Cimanggis. Klaster ini ada 5 tipe ya teman-teman, yaitu ada tipe A dengan 85 luas bangunan, luas tanah 105, tipe B 68 luas bangunan dan 84 luas tanah, tipe C luas bangunan 45 dan luas tanah 90, tipe D luas bangunan 45, luas tanah 84, dan tipe E dengan luas bangunan 36 dan luas tanah 84 meter persegi. Info dari tim marketingnya, klaster Garnet ini sudah sukses terjual sebanyak lebih dari 70% dari total unit yang dipasarkan. Jumlah unit yang ada itu sangat terbatas, hanya sekitar 150-an unit aja. Oke, sekarang kita lihat yuk satu rumah dari klaster Garnet, yaitu tipe E. Kalau kita lihat dari fasadnya, berbentuk segitiga pelana dengan bahan beton berwarna hitam. Dan uniknya ini kayak ada 2 atap berlayar gitu ya. Satu atap lebih tinggi karena di sini adalah keistimewaannya. Ini rumah 1 lantai, tapi punya ceiling yang sangat tinggi yang memberikan efek luas dan sirkulasi udara maksimal. Terus di sebelah kiri ada aksen cat berwarna coklat dan dikasih besi vertikal untuk menambah kesan rumahnya ini jadi terlihat tinggi. Di bagian tampak muka juga terdapat padu padan antara motif travertin dengan cat abu-abu muda.
Selain itu, bukaan jendelanya besar. Sudah pasti pencahayaannya maksimal. Lanjut ke area carport. Rumah dengan lebar 7 meter dan panjang ke belakang 12 meter ini bisa nampung 2 mobil loh. Dan masih disisakan taman kecil di sini yang cukup untuk menempatkan teras sebagai transisi untuk masuk ke dalam. Nah, selamat datang. Ini adalah rumah tipe E dengan lebar 7 dan panjang ke belakang 12 meter. Jadi dia punya luas bangunan itu 36, ini tipe 36, dan luas tanahnya itu lumayan besar, 84 teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam, ini ada yang satu yang spesial. Jadi di tipe E Garnet ini, semua rumahnya itu udah smart. Di mana smartnya? Salah satunya adalah ini, udah dikasih smart key. Smart yang satu lagi itu ada di daerah atas, itu kita punya CCTV. Jadi kalau misalnya memang pembelian rumah di Garnet ini udah pasti dapat smart key dan CCTV. Masuk ke dalam, ini adalah ruang komunalnya ya, cukup besar. Nah, seperti inilah di dalamnya. Di sini ada 2 kamar, 1 toilet, dan di belakang itu nanti ada kitchen. Ngomongin tentang living roomnya dulu. Ini lumayan besar loh. Kalau ukuran 36 ya, karena layoutnya juga dibikin ini lebih jadi plong gitu ke belakang. Jadinya kita dikasih ruang juga kalau misalnya pengen bareng sama keluarga itu punya ruang yang cukup luas gitu. Detail-detail menariknya untuk yang di living room ini yang bisa kita lihat adalah lebih ke lantainya sih, karena lantainya ini kita bisa tahu ada apa aja. Ini dia pakai HT 60x60 ya teman-teman. Warnanya itu beige kayak gini. Jadi kalau ketika ada matahari dari kanan kiri gitu ya kayak gini, itu kelihatannya tuh estetik gitu. Terus di rumah ini, di Permata Cimanggis untuk tahap 2 ini kalau kita lihat punya keistimewaan, yaitu rumah-rumahnya itu meskipun ukuran 36 tapi punya ceiling-ceiling yang tinggi kayak rumah ini. Ini tuh ceilingnya dari sini sampai ke atas itu ada 5 meter. Dan itu tinggi banget teman-teman. Masih bisa bikin mezzanine kalau mau. Terus di sebelah sana ya, itu kita dikasih void yang ada 1 jendela mati besar banget. Jadi ngasih keleluasaan matahari masuk ke dalam rumah. Karena ini unitnya hook, juga masih dapat jendela di sebelah kanan sini. Jadi angin sama cahayanya bagus, dan di sini karena ceilingnya tinggi berasanya adem gitu. Kita lihat nih, kemudian di sini ada kamar pertama, luasnya kira-kira 9 meter persegi sampai 10 meter persegi 3x3 lah ya. Yang bisa kita kasih tahu ke kalian adalah penggunaan 2 jendela besar di sini. Ini ngasih keleluasaan matahari dan bisa dibuka juga, jadi untuk sirkulasi udaranya bagus. Kita ke kanan, ini adalah kamar kedua, mirip-mirip ya teman-teman. Tapi memang di sini sih saya ngerasanya agak lebih sedikit kecil ya, karena perbedaannya itu ada potongan tembok di sini nih. Kalau di sana kan nggak ada, gitu ya. Agak sedikit lebih kecil, tapi sama aja sih feel-nya gitu ya. Apalagi dia juga udah dikasih 2 jendela besar di belakang, ngasih matahari dan sirkulasi udara yang baik juga. Sebelah sini ada kamar mandi, toilet ya. Ini nantinya pasti pakai shower sih, karena ini kayaknya belum dipasang jadinya nggak kelihatan. Tapi nantinya pasti akan ada shower. Kenapa? Karena di situ udah dimulai ada lubang-lubang kecil juga tuh buat naruh shower di situ. Nah, terus kita ke belakang. Sebelum ke belakang, ini kita pengen kasih tahu juga, ini ada 1 bidang aluminium ya. Sebenarnya di sini difungsikannya jadi jendela. Jendela besarnya udah dibikin kacanya banyak supaya ngasih cahaya masuk ke dalam. Dan di sini di bagian tengahnya ini bisa dibuka, jadi anginnya juga tetap bagus buat masuk ke dalam. Dan terus, oke, ini ada pintu yang mengarah ke dapur. Dan default dapurnya ini juga udah lumayan ya standarnya. Dia di beton, terus di situ udah dikasih 1 sink. Dan di sini nanti mungkin akan tempatin kompornya karena di sini ada lubang buat gas. Nah, dari dapur kita bisa mengakses ke area belakang ini, teman-teman.
Jadi masih disisakan sekitar 1,5 meter ke belakang dan lebarnya 7 meter lah. Di sini masih punya ruang terbuka juga. Kalau misalnya rumah defaultnya aja, berarti kita masih punya ruang untuk masukin angin di belakang. Kalau ini dibuka, sampai ke depan itu masih adem. Nah, karena ini unitnya hook, di sini juga udah dikasih satu pintu yang akses langsung ke luar kayak gini. Gitu. Langsung deh ke taman yang ada di samping. Ya, karena ini unit hook ya, jadinya masih ada taman yang lumayan besar di sebelahnya. Ini ada sekitar 3 meter sih. Dan 3 meter kalau dikali 12 tuh gede banget, bisa bikin 2 kamar masih cukup. 3. Area pemukiman yang hidup. Sekarang kita bahas dikit nih tentang lokasi dan lingkungannya ya. Jadi kamu juga kebayang gimana sih rasanya tinggal di sini. Untuk lokasi dulu deh. Jadi Permata Cimanggis ini memang dikenal nggak terlalu jauh kalau diakses dari tol Jagorawi. Cuma 10 menitan aja untuk ke gerbang tol Cimanggis. Untuk kamu yang biasa menggunakan bis antar kota, Terminal Jatijajar juga nggak jauh dari sini. Oh iya, karena dekat Jagorawi, berarti ada kemudahan menggunakan LRT tuh. Nah, lanjut. Sekarang kita cek nih, ada apa aja di sekeliling perumahan yang sudah ada dari tahun 2006 ini. Akses ke rumah sakit ini yang mantep sih. Di depan gerbang utama, langsung berhadapan dengan RSUD Depok. Wow. Jadi ya, nggak panik lah ya apabila ada keluarga yang sedang kurang sehat. Dan untuk urusan perbelanjaan nih teman-teman. Menurut kami, wilayah Permata Cimanggis ini termasuk wilayah yang udah hidup. Karena kenapa? Karena di sini tuh udah ada ruko-ruko yang menjual banyak perlengkapan dan kafe-kafe pun banyak. Indomaret itu udah ada juga, lumayan lah. Nggak susah cari makan atau cari barang kalau perlu sesuatu. 4. Fasilitas perumahan. Luas area Permata Cimanggis adalah sekitar 72 hektar, yang mana selain ada pembangunan tahap 1 yang sudah ada sejak 2006, pembangunan tahap 2-nya ditandai dengan adanya 5 klaster baru dan bergaya sangat modern. Klaster Alexandrite adalah klaster pertama yang ditawarkan dengan konsep healthy modern living, dengan tampilan yang jauh lebih modern dan punya pencahayaan juga ventilasi alami yang maksimal, pastinya bikin hemat energi. Selain Alexandrite dan Garnet, kini sedang dalam tahap pembangunan adalah klaster Quartz dengan 5 pilihan rumah yang punya konsep healthy contemporary living yang menawarkan rumah modern dengan desain fasad kekinian dan harganya mulai 800 jutaan. Cakep nih, kalau kamu cari desain yang paling terbaru dari Permata Cimanggis, bisa langsung cek klaster Quartz ini. Pembangunan tahap 2 ini yang ditandai dengan 3 klaster tadi menegaskan Atera Land sebagai pengembang mempunyai komitmen yang tinggi untuk pertumbuhan rumah tinggal di kawasan Jabodetabek. Nah, lanjut lagi deh, kita lihat ada apa sih di Permata Cimanggis ini. Untuk fasilitas umum seperti Kelapos itu udah ada di tengah-tengah lokasi perumahan ya teman-teman. Dan menariknya, selain ada kolam renang dewasa dan anak-anak seperti ini, mereka juga punya lapangan indoor badminton yang sangat proper dengan adanya hall kayak gini. Haha, lucu banget gak sih liatin bocah-bocah latihan badminton kayak gini? Di dalam klasternya juga udah ada fasilitas masjid, terus ada lapangan futsal dan basket kayak gini yang terletak tepat di tengah lokasi perumahan. Jadi, warga bisa dengan leluasa kalau mau olahraga atau beribadah yang cukup nyaman. 5. Promo yang menarik. Nah itu dia teman-teman, tadi beberapa informasi tentang Permata Cimanggis. Tapi sebelum kita tutup episode hari ini, kita ada info juga tentang promo. Nah ini kan tadi mungkin ada juga yang nungguin mana nih bagian promonya. Si Permata Cimanggis biasanya ngasih apa nih buat add-on kita gitu kan. Coba kita absen satu-satu ya. Jadi mereka tuh juga ada penawaran untuk free biaya-biaya apapun dari administrasi kayak BPHTB, AJB, bahkan ada cicilan KPR juga deh. Terus juga ada CCTV dan Smart Key itu untuk tipe yang terbaru, yaitu ada di Garnet, juga ada di Quartz. Itu ada CCTV sama Smart Key.
terus juga ada voucher belanja. Nah, ini nanti dikonsultasikan aja langsung sama tim marketingnya. Juga ada free internet 12 bulan. Lagi-lagi ini untuk tipe yang quartz dan garnet ya. Terus juga ada promosi lainnya, yaitu pilih salah satu dari Smart TV, AC, juga kompor tanam kalau misalnya pengen ditaruh di kitchennya kalian. Oke teman-teman, segitu aja dulu liputan Urbanus ID hari ini. Semoga ini bisa nambahin informasi ke kalian tentang referensi-referensi rumah yang menarik gitu ya. Jangan lupa like, komen, share video ini ke sosial media kalian gitu ya. Bisa juga subscribe Urbanus ID apabila belum. Juga jangan lupa follow kita di Instagram, juga ada TikTok @urbanusid. Farhan dan teman-teman kameramen Mas Renda, Mas Angga, dan Ibu Tari pamit dulu. Kita akan ketemu lagi di episode-episode menarik lainnya. Bye-bye.